Kristen yang hanya mengejar berkat Tuhan. Tetapi saya mau katakan, jadilah orang Kristen yang bukan mengejar berkat semata-mata, karena berkat itu pasti mengikuti setiap orang yang mencintai Dia. Jadilah orang Kristen yang mencintai Tuhan, sehingga kita selalu merindukan Dia. Percayalah, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat yang tidak terduga ketika hati kita melekat kuat kepada Tuhan. Saya jemput saudara berdiri, bangkitkan kerinduan kita untuk mendekat kepada Dia. Haleluya, terima kasih Roh Kudus. kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan, seluruh acara kebaktian ini dari awal pertengahan sampai tamatnya, biar urapan Allah, roh Allah turun di tengah-tengah kami semua. Semua yang hadir pada pagi hari ini, baik lantai 1 dan lantai 2, dan semua Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan yang akan melayani pekerjaan Tuhan, pakai mereka dan urapan Tuhan
Tuhan, terima kasih. Kami buka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Menghadapi situasi sulit, jangan pernah menyerah. Karena kita mempunyai Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan kanan kiri, bersama Yesus kita menang. Haleluya, haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. mengimani di tengah-tengah keterbatasan kita ada kuasa Allah yang tidak ada batasnya. Jangan pernah kita berputus asa saat doa-doa kita belum dijawab, karena ada saat
Tampaknya segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yakini, imani Allah sumber kehidupan itu ada di tengah-tengah kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Untuk bergabung dalam satu tim penginjilan ke Papua. Kami menuju ke satu rumah panti asuhan. Di situ ada anak-anak yang masih bayi, ada anak masih kecil, ada yang balita, ada yang SMP, ada yang SMA, dan ada yang tidak bersekolah. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Rombongan kami masuk ke dapur. Saya lihat apa di dapur, saudara? Ibu panti asuhan yang biasa dipanggil Mama. Mama ini sedang merebus sepanci ubi. Pancinya kecil, saudara. Sedangkan anak panti asuhan itu begitu banyak. Ada puluhan. Terus saya katakan, Ibu, saya katakan Mama ya, panggilnya Mama. Mama, apakah ini cukup untuk sekian puluh anak? Itulah katanya. Baru saja tadi pagi saya berkata pada anak-anak asuh saya, kalian harus berdoa. Percayalah, Tuhan pasti mengadakan mujizat. Saudara tahu, rombongan kami datang saat itu membawa berkarung-karung beras. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Apa yang tidak dapat dipikirkan dengan akal pikiran kita, Tuhan sudah sediakan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati setiap hati yang taat melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Nyanyikan lagi lagu ini, tak terbatas kuasa Tuhan. Imani kuasanya tidak berubah. Dia sanggup mengubah keadaan yang tidak baik menjadi sangat baik. Saya jemput saudara berdiri. Semua dapat kau lakukan.
percaya tak ada yang mustahil. Amin. Kau tinggal dalam hidup kami Tuhan, mengerjakan hal-hal yang mustahil, agar kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Haleluya. Oh Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kami memuliakan Engkau Bapa yang baik. Kami tinggikan Engkau Yesus, Allah yang penuh dengan kasih. Terima kasih penghiburan-Mu ya Roh Kudus. Saat ini Tuhan, agar kami terus tinggal dalam percaya kepada-Mu. Amin. Kami perlu diisi oleh kebenaran firman. Mari Tuhan, berbicaralah, sampaikanlah isi hati, kuatkan, teguhkan, bersihkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Dan percaya hamba-Mu Tuhan Kau telah siapkan. Kau akan menolong setiap keberadaan kami Tuhan, baik hamba-Mu maupun setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan letakkan persembahan juga Tuhan. Semua datangnya daripada-Mu, kami hanya bisa menaikkan syukur, terima kasih kepada Engkau. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Di hadapan kita tersedia tubuh dan darah Yesus. Siapkan hati kita. Ini berkat yang luar biasa. Setiap kali kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita mengenang kebaikan Tuhan. Kita mengingat pengorbanannya. Dan inilah kesempatan bagi kita untuk menerima kekuatan baru. Kita akan meletakkan persembahan. Ku yakin saat kau berfirman, Yesus adalah firman dan Dia ada di tengah-tengah kita. Bukalah hati untuk Dia. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau berfirman.
Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baiklah saudara, kita buka firman Tuhan dalam 2 Tawari pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Kita baca ayat 7 dan 8 saudara. Dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2 Tawari 15 ayat 7 dan 8. 2 Tawari 15 ayat 7 dan 8. 2, 3. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membangun mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Puji Tuhan, saudara bisa baca di rumah. Perikop ini pembaruan oleh Raja Asa. Puji Tuhan, saudara, kita melihat di sini Alkitab dia berkata dalam ayat 7, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Puji yang tadi berkata, saudara, ada mujizat. Mujizat itu, kuasa itu tidak pernah hilang. Persoalannya, kenapa tidak ada mujizat? Persoalannya ketika kita lihat Allah datang kepada lewat imam, lewat nubuatan yang disampaikan oleh, dikatakan di sini ketika imam Asaria bin Obed dihinggapi roh Allah, maka Allah menyuruh dia untuk datang kepada Raja Asa. Sebelumnya, generasi sebelumnya Raja Asa, Raja Apea, mereka begitu menyakitkan hati Allah. Mereka hidup di dalam hidup yang berdosa, sehingga terjadi peperangan, terjadi kerusakan mental spiritual yang saat itu. Secara psikologi kehidupan mereka jauh berkenan kepada Allah, sehingga Allah berkemurahan. Maka pujian tadi berkata, saudara, masih ada mujizat. Kenapa? Anugerah Allah sudah diberikan kepada setiap orang. 2000 tahun yang silam Dia hapuskan segala dosa dan pelanggarannya ketika engkau tunduk merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan ketika engkau dalam kondisi seperti ini, maka kondisi inilah yang Allah mau terjadi kepada bangsa Yehuda ini. Padahal Israel yang menjadi dua kerajaan sudah. Dan Allah datang kepada Yehuda dan Benyamin. Dia katakan kepada raja ini dalam ayat 7 ini, dia berkata begini, saudara baca bersama, saudara baca di dalam hati. Tetapi kamu ini, Yehuda Benyamin, Raja Asa ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Tuhan tahu bahwa di hati Asa berbeda dengan Abia, ayahnya. Dia ingin adakan perubahan yang terjadi di dalam kerajaan itu. Sehingga Allah katakan kuatkanlah hatimu. Karena kalau kita cuma lihat dari logika kita, kemampuan berpikir kita, maka pikiran ini selalu berkalkulasi, saudara. Tapi ketika kita bawa di dalam hati kita, akan berbeda. Maka nubuat ini berkata, kuatkanlah hatimu, jangan semangatmu, jangan lemah semangatmu. Ketika engkau kuatkan hatimu, percaya
Gereja Tuhan percaya bahwa Yesus sudah datang, dan Dia berkata penebusan itu tuntas. Ketika engkau percaya, engkau terima Dia sebagai Tuhan dan Selamat, kuatkanlah hati saya dan saudara menghadapi hari-hari ini. Banyak orang mulai berpikir dengan caranya sendiri. Mereka berpikir kondisi hari ini membuat mereka harus berdiam diri, tidak mengutamakan Tuhan. Tapi ingat apa yang terjadi pada zaman setelah Daud, ketika mereka jauh dari Tuhan. Dan Alkitab berkata ketika di zaman Asa ini, ketika dia menguatkan hatinya, dia hidup berkenan kepada Tuhan, dia menjaga kehidupannya, dia terus tidak akan lemah semangat untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dia selalu membuat hati Allah senang. Dia memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan Alkitab mencatatkan, saudara baca, di dalam Raja-Raja juga, dalam perikop yang sama, 30 tahun sekian lama tidak ada peperangan. Kenapa? Asal dia hidup berkenan kepada Tuhan. Waktu Allah menciptakan manusia, saudara, Dia menciptakan, Alkitab katakan, menurut gambar dan rupanya Allah. Tuhan ingin tentunya saudara, saya dan saudara sebagai manusia untuk hidup kudus, benar, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Kenapa kita harus hidup dalam kehendak Tuhan, saudara? Untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Karena kita telah dianugerahkan keselamatan itu bagi kita, saudara. Dia memberikan setiap kita hikmat pengetahuan. Dia memberikan kepada saya dan saudara akal budi. Dia memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, menentukan pilihannya. Ketika Abia memilih dengan cara dia, maka hancurlah. Terjadi kerusakan banyak, peperangan, kematian. Saudara baca sebelumnya. Kalau kita lihat, saya baca saudara, ayat yang sebelumnya. Ayat 3, lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui. Dosa telah mempengaruhi manusia. Padahal Allah menciptakan manusia menurut gambaran Allah untuk hidup kudus, berkenan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi kita lihat dosa. Tapi ketika dia balik, Allah berkenan. Dia hapuskan kemarin hari yang lampau. Ketika kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Ayat yang kelima. Pada zaman itu tidak ada orang pergi pulang dengan selamat karena dijahatan, saudara. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Saudara, hari ini tema kita, kemenangan orang percaya menghadapi kesulitan. Kemenangan gereja Tuhan menghadapi kesulitan. Kenapa kita gagal? Kenapa kita tidak menang? Contoh saudara, ketika hidup umat Tuhan tidak berkenan kepada Tuhan, maka kita melihat di sana Allah membiarkan mereka. Bahkan Allah mengizinkan terjadi kekacauan. Supaya apa? Menyadarkan mereka, membuat mereka melek matanya bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dengan merendahkan diri di bawah Tuhan, meminta kekuatan urapan tadi yang dikatakan pembawa pujian, kita berserah kepada urapan Roh Kudus, maka percaya saudara, percaya bahwa kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tapi hari-hari ini ada banyak orang mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Padahal Allah mau kita harus kuatkan hati kita. Jangan kita lemah, supaya kita menang.
Jujur, ketika kau duduk di rumah dan menyaksikan khotbah ini, engkau akan seperti penonton. Kau tidak menikmati uratan itu, kecuali engkau sungguh-sungguh duduk dan diam di hadapan layar TV itu dan kau mulai ikut pujian. Tapi rata-rata menurut penelitian, orang hanya sekedar melihat saja. Oh, bagus khotbahnya, enak pujian. Tapi ketika engkau ada di tempat ini, rasakan hadirat Tuhan, rasakan persekutuan engkau dengan Tuhan, rasakan keintiman engkau dengan Tuhan, rasakan engkau mengalami Allah dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kemenangan di dalam kesulitan apapun. Karena engkau tahu kalau Allah izinkan ini, tema persekutuan doa kemarin, masih ada harapan. Kita sadar kita ada pergumulan, tapi ini ada harapan. Karena ketika kita yakin Tuhan akan tolong dalam pergumulan ini, ternyata pergumulan itu seringkali Allah izinkan untuk menyadarkan saya dan saudara bahwa Dia Tuhan, Dia Allah, untuk kita tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada otoritas Allah, sehingga hidup kita hanya memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Lewat ujian itu Allah membuat engkau sadar bahwa Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Tapi ketika engkau nggak kuat, ketika engkau nggak siap, engkau akan hanyut dengan pergumulan yang sedang kita hadapi. Hidup ini memang sulit, saudara. Sering kita diperhadapkan persoalan masalah yang sangat rumit, yang menggoyahkan iman kita, percaya kita, sehingga menimbulkan keresahan, kita bisa stres dan sebagainya, sehingga kita terganggu secara psikologi, terganggu hidup kita. Kita mulai galau, bahkan kita bisa mundur. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Dasar kehidupan iman kita nggak kuat. Ketika Allah izinkan kita untuk masuk dalam satu tingkat yang lebih baik, yang seperti Tuhan mau, kita seringkali tidak mau mengalami itu. Karena Allah tahu bahwa engkau masih bentuk dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kita lihat 3 pemuda, kalau dasarnya gak kuat, ketika raja katakan, "Ku beri kesempatan, engkau lakukan apa yang saya minta." Tapi ketiga pemuda ini berkata, "Enggak. Kalau Tuhanku tidak akan tolong, maka aku tetap tidak akan menyembah." Ini statement, ini pernyataan seorang anak Tuhan yang percaya bahwa di dalam segala perkara Allah akan bertanggung jawab. Ketika kita hidup, kita berjalan di dalam kebenaran Allah. Kenapa? Mereka tahu bahwa mereka hidup percaya kepada Allah yang berkuasa, pencipta langit dan segala isinya, sehingga mereka yakin Allah akan bela dia. Kalaupun gak bela, berarti ada Allah punya rencana. Dan ternyata benar. Boleh mereka masuk di dapur api, tapi Allah itu dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Nah, apa-apa gak jadi kan? Tidak terbakar kan? Kenapa? Allah buktikan bahwa Allah itu berkuasa. Kenapa mereka bisa mengalami? Karena pribadi mereka yakin dengan firman, yakin dengan perkataan Allah. Kita seringkali enggak. Baru pandemi, udah banyak tempat-tempat yang kosong, saudara. Udah banyak orang yang tidak datang beribadah. Ini semua perlindungan, saudara. Alkitab katakan orang benar semakin benar, orang jahat semakin jahat, orang setia semakin setia. Makanya Wahyu katakan jangan kita suam-suam kuku. Bahaya. Kalau mau kuat benar-benar, teguhkan iman kita, tetapkan hati kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, atau sama sekali di luar. Kuat, setia, ada janji Tuhan.
kita lemah, kita jauh dari Tuhan, ada janji Tuhan. Kita mau pilih yang mana? Kita pilih untuk bersama dengan Dia dalam kekekalan, atau kita pilih untuk kehidupan bebas kita, tapi ujungnya kekekalan dalam penderitaan. Itu pilihan. Bahagia itu pilihan. Kemiskinan itu pilihan. Kalau kita mau bahagia, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap lakukan firman Allah. Kekayaan apapun yang menjadi milik kita itu hanya bukan ukuran, tapi bagaimana kita menikmati berkat Allah ini dengan sebuah ucapan syukur, itu kebahagiaan. Tapi kalau kita mau hidup di dalam ketidaktaatan, itu pilihan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus setia, bekerja, dan kita tunggu janji Tuhan. Kenapa kita berada dalam kondisi yang tidak berdaya? Kita menjadi orang yang tidak menjadi berkat. Kenapa? Karena sikap hidup kita tidak percaya firman Allah, tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan firman Allah. Maka kita menjadi orang yang minta-minta. Padahal Allah katakan kita tidak akan menjadi minta-minta. Ketika engkau mau hidup dalam kondisi hari ini, tapi engkau mau berjalan dengan Tuhan, saya terlalu yakin hari esok ada di tangan Tuhan. Dia akan membuka jalan. Dia akan melihat anaknya yang setia itu, anaknya yang taat itu. Dia tidak akan membiarkan meminta-minta. Dia akan mempermuliakan. Karena waktunya bukan waktu kita, waktunya Tuhan. Amin, saudara. Maka saya katakan pilihan. Kita lihat di sini sudah ada beberapa langkah yang membuat engkau bisa keluar dari menghadapi masalah kesulitan. Pertama yang kita lihat, ketika engkau ada dalam kondisi ini, sebagaimana Raja Asa dikatakan oleh hambanya, ketika dikatakan kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah. Ada upah di dalamnya, di dalam usaha itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan upah itu? Bagaimana kita mendapatkan kemenangan itu? Ketika engkau ada di dalam kekudusan Tuhan. Ketika engkau ada di dalam hidup berkenan kepada Allah. Ketika engkau melakukan apa yang Tuhan mau, bukan saya mau, yang Tuhan mau untuk kita lakukan, maka kita akan melihat setiap pergumulan yang Allah izinkan itu, kita akan melalui dengan mujizat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan jawaban Tuhan, dengan kemenangan yang Tuhan berikan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena kita tahu kuncinya. Kita tidak akan putus asa, kita tidak akan putus harapan. Kenapa, saudara? Masih ada harapan. Tema persekutuan doa kemarin. Masih ada harapan. Ketika pemuda ada di detik-detik terakhir menentukan nasib hidupnya, mati hidupnya, dia tetap percaya, dia tidak putus asa. Tuhanku besar. Kita nyanyikan Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat, sampai di mulut saja. Tapi ketika engkau yakinkan benar Tuhanku dahsyat, Tuhanku ajaib, dia bisa menggoncangkan bumi, dia bisa membuat gempa, dia bisa membuat tsunami, dia bisa membuat hal-hal yang di luar nalar kita. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, tentu dia tahu siapa saya dan saudara. Ada perlindungan, ada pertolongan Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Ingat, kita ada di saman air, saudara. Ketika kita terus kuat di dalam Tuhan, ada banyak hal yang akan menggoncangkan iman kita. Tapi kita lihat, jangan putus asa. Kalau kita putus asa, dikatakan di sini, saudara, kita jangan putus asa. Karena saya katakan tadi, hidup bahagia atau tidak adalah sebuah pilihan. Saya katakan tadi, ketika kita putus harapan atau putus asa, itu juga adalah pilihan. Jadi keputusasaan sesungguhnya merupakan sikap tidak benar atau berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Tuhan sudah memberikan solusi. Ketika kita percaya kepada Dia, marilah kepadaku hai kamu punya beban, punya permasalahan, Dia akan berikan kelegaan. Bawa itu kepada Tuhan. Seringkali memang Tuhan itu aneh, saudara.
Tuhan suruh hambanya pergi ke janda Sarfat. Ternyata janda Sarfat kan tidak punya, tinggal sedikit tepung dalam buli-buli dan sedikit minyak. Sesuatu yang mustahil. Tapi karena perintah Tuhan, dia pergi. Karena perintah Tuhan juga janda ini lakukan. Kita lihat di masa yang sukar tetap ada kelimpahan. Amin. Amin. Mereka nggak mati, mereka dipelihara oleh Tuhan karena tunduk kepada firman. Tidak putus asa dalam kesulitan itu. Makanya kita lihat saudara, ketika engkau mau hidup bahagia, sebuah pilihan. Mau bahagia enggak? Terima apa yang sedang Tuhan izinkan kepada kita. Ketika saya nggak terima, saya berat, saya menderita. Tapi ketika saya menerima kondisi apa yang terjadi saudara, maka saya boleh berbahagia. Saya boleh menikmati Tuhan dalam hidupku. Saya boleh melihat janji-janji Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya mulai merasakan itu, saudara, saya rasakan benar. Sampai pakaian saya mulai sempit, saudara. Saya rasanya susah mau jadi gemuk, tapi ternyata mulai gemuk, saudara. Karena saya mulai belajar menerima semua apa yang terjadi dengan ucapan syukur. Artinya secara psikologi kita mulai mengalami bahwa Allah itu, Allah yang dahsyat itu mempengaruhi kita. Tindakan kita itu yang menentukan juga kita bahagia atau tidak. Itu kita akan membuat, itu yang membuat kita jangan putus asa, jangan putus harapan. Ada masalah yang kita hadapi, jangan putus asa, jangan putus asa. Amin, amin, amin. Apapun yang terjadi saudara, mau ada pandemi apa sekarang namanya, ya sudah, tidak usah dipikirkan. Walaupun saya sempat share di grup Bethlehem kan, ada virus gejalanya gini-gini, ada banyak poin di situ. Kelelahan membuat ada gejala itu. Kalau saudara buka yang Bethlehem kemarin saya kirim, isi saya marah. Biarin aja, biar jemaat juga tahu gejalanya. Tapi jangan membuat itu takut. Amin, amin. Karena ternyata kita lewat masa yang sulit itu, masa yang sulit Delta. Di mana-mana kita nangis semua, nangis di hadapan Tuhan. Kita berdoa dengan doa peperangan. Tapi kalaupun aku ada sebagaimana aku hari ini Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Kita lihat Yeremia 33 ayat 3. 2, 3 kita baca bersama-sama. 2, 3. Berserulah kepadaku. Wow. Yang tadi jangan pindah dulu. Nah, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu Kita lihat saudara, ketika kita benar, bukan karena membenarkan diri. Ketika kita benar artinya kita hidup. Kita hidup menurut firman Tuhan. Kita hidup mengasihi Allah karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Sehingga ketika kita dalam kondisi apapun kita nggak putus asa. Dikatakan di sana, ketika engkau berseru, maka Dia akan menjawab. Dia akan memberikan kepada kita, saudara, hal-hal yang besar yang tidak dipahami oleh akal budi kita. Allah akan berikan itu. Karena Allahku, Allah kita yang dahsyat. Amin, saudara. Saya beberapa minggu ini selalu dipanggil, saudara, harus ikut rapat bicara tentang gereja-gereja. Saya udah capek ngomongnya, saudara, bela di depan mereka. Tapi mau bikin apa? Itulah kenyataan. Dan akhirnya kemarin 3 gereja ini masih juga dipending untuk diputuskan. Saya bilang putuskan saja. Kalau beri dengan alasan apa supaya teman-teman menerima. Kalau ditolak juga alasannya apa? Mereka bingung mau ditolak alasannya apa? Mau diberi juga mereka bingung. Karena mereka tidak mau. Kalau dilihatnya seperti itu, saudara. Akhirnya mereka mau dipanggil bertiga menghadap lembaga yang terkait. Kita doakan saja, saudara.
Sehingga statement salah satu organisasi lembaga LSM yang ada berkata, Pak Pendeta, Cirebon bikin satu sinode saja. Saya dalam hati, saya sudah ngomong tadi ke kamu, Indonesia ini ada 236 sinode, apalagi mau disatukan. Satu sinode aja beranak aja sampai 7 di Cirebon. Satu sinode, yang paling banyak itu di Cirebon, sudah bisa tahu gereja apa. Berat sih. Dan mereka pun udah nggak bisa disatukan. Mereka tidak bisa terima, saudara. Susah untuk dimengerti oleh mereka. Jadi kita doakan saja bagaimana keputusan Tuhan untuk kota Cirebon. Yang kedua, saudara, bagaimana kita menang dalam kesulitan sebagai anak Tuhan. Tadi jangan putus asa, jangan putus harapan. Ketika dia menguatkan hati, ketika dia mau tetapkan sebagaimana Allah mau dia mengadakan perubahan, pertobatan yang sesungguh untuk bangsa itu, maka dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Pemeliharaan Tuhan terjadi buat Asa. Dia kembali kepada nenek moyangnya Daud. Hanya kegagalan dalam Uria, masa Uria kata Alkitab. Selebih itu Daud berkenan kepada Tuhan. Dan Asa ini dia lakukan itu. Jadi bagaimananya? Dia harus intim dengan Tuhan. Penting untuk setiap orang percaya membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, menjadi kekuatan yang kokoh dalam menghadapi kesulitan dan masalah. Kebiasaan kita dalam menghadapi masalah, saudara, kita terfokus seringkali kepada masalah itu, sehingga dapat menyeret kita menjauh dari Tuhan, karena kita terfokus dengan masalah. Padahal masalah itu Tuhan bilang kan bawa ke Tuhan, ada kelegaan. Tapi kita pikul terus. Sama dengan orang kampung, ketika dia naik kendaraan, dia naik mobil, dia cegat mobil, dan dia sedang memikul sesuatu, di mobil dia pikul lagi, saudara. Kenapa? Dia gak lepaskan. Padahal ketika dia naik mobil, taruhlah beban itu di mobil kan, dia nikmati duduk dengan enak. Kita seringkali seperti itu, saudara. Tuhan bilang, ketika kita anaknya, kepunyaannya, ada masalah bawa ke Tuhan. Percaya aja ke Tuhan. Itu bisa terjadi ketika kita intim dengan Tuhan. Ada hubungan, ada komunikasi yang baik. Kesaksian Ibu Indri meneguhkan bagian kedua ini. Ada hubungan yang intim. Dia bisa berdoa, dia hanya bergumul, dan Tuhan jawab. Kalau Tuhan jawab orang lain, kita juga pasti dijawab oleh Tuhan, bukan iri. Tapi iman kita, keyakinan kita sama, percaya kepada firman, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita baca firman Tuhan, saudara. Kita lihat bagaimana Ayub. Saya minta tolong dibacakan ayat ini. Ayub 42 ayat yang ke-10 mulai. Ayat 42, mana ada? Pak Mika bisa bacakan? Ayub pasal 42 ayat 10 mulai. Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Iya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Terus Ayat 11. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Oke, terima kasih saudara. Menit waktu. Ayat 16 saudara bisa di rumah. Kita lihat saudara. Ya, sebentar lagi habis baterai ya. Oke, kita lihat di sini saudara. Firman Tuhan ini dia berkata saudara,
belajar kepada kisah daripada Ayub ini. Ia tetap percaya kepada janji Tuhan yang selalu dia mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan meskipun semua musibah bertubi-tubi datang ke dalam hidupnya. Anak-anaknya 3 laki-laki, 3 perempuan. Berarti anaknya berapa saudara? 10. Istri mengolok dia dan akhirnya semua habis, harta kekayaannya habis. Tapi Alkitab berkata, Ayub yang mempercayakan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan, ketika dia mau menerima, dia mengampuni sahabat-sahabatnya, kita lihat Tuhan ganti lebih daripada itu. Alkitab katakan yang 3 tidak ada yang secantik dari 3 putri yang Tuhan ganti. Amin saudara. Kenapa dia bisa menerima? Tapi ini ketika engkau pakai logikamu, ketika engkau pakai cara berpikirmu, tidak akan ketemu saudara. Saya juga berpikir seperti itu. Siapa yang bisa ya? Semua diambil, habis, diolok oleh teman-temannya, disalahkan. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia tetap sepenuhnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan buktikan. Ya dan amin. Berikut sudah kita lihat bagaimana kita menang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, menguatkan iman kita kepada Allah. Ketika kita menguatkan iman kita, karena firman Allah berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi tanpa iman kita akan mudah goyah dan rapuh. Tapi ketika kita punya iman, iman itu timbul dari pendengaran firman. Jadi ketika engkau punya firman, bangunlah hidupmu di dalam firman itu, sehingga apapun yang terjadi, engkau akan menguatkan imanmu. Jangan goyah, kata nubuatan itu, sehingga asa menguatkan. Dia lakukan apa yang Tuhan katakan, maka dia benahi semua. Bahkan neneknya saja ayat 16 dia pecat sebagai ibu suri karena membuat penyembahan-penyembahan yang dia larang. Ketika engkau diubahkan, engkau tidak lagi kompromi dengan dosa. Amin. Amin. Dan ketika engkau kompromi dengan dosa, maka engkau akan lihat janji Allah, pertolongan Allah, mujizat Allah tadi, tanda heran, mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Itu pasti saudara. Kenapa? Kita hidup berkenan, kita hidup tanpa dosa. Kita memang manusia, pasti akan melakukan dosa, tapi bukan disengaja. Kalaupun kita tidak sengaja, kita akan datang ke Tuhan, Dia akan ampuni kita. Artinya kita terus pelihara hidup ini. Kita tidak ada yang sempurna, tapi kembali ketika kita keliru, kita balik. Tapi jangan keliru-keliru, itu namanya sengaja saudara. Udah tahu mencuri itu dosa, kita lakukan. Udah tahu itu fitnah itu dosa, kita lakukan. Itu namanya sengaja. Tapi kalau seringkali kita kan tanpa melakukan hal yang tidak sengaja, itu berbeda. Jadi kita lihat saudara, kita harus menguatkan iman kita untuk kita lihat kemenangan. Berikut saudara, bagaimana kita menang dalam menghadapi kesulitan hidup kita. Apapun kondisimu hari ini, kau sedang sakit, kau sedang bergumul dengan masa depanmu, dengan anak-anakmu, dengan kesehatanmu, tetaplah bersyukur. Kalau engkau mampu bersyukur, maka engkau akan memiliki. Dikatakan begini saudara, ada sebuah ungkapan begini: ketika hatimu marah, ketika hatimu belum beres, ketika engkau ketemu orang, walaupun engkau berbuat seolah-olah baik, seolah-olah tidak ada masalah, perkataan kita, ucapan kita itu akan mempengaruhi, karena hati kita yang belum beres. Tapi kalau kita beres, maka ketika kita membalas sebuah status, walaupun orang itu mungkin menjelekkan kita, tapi hati kita baik, kita akan membalas, akan tercermin itu dengan baik. Tapi kalau enggak, seolah tidak mengampuni, tetapi jawabannya tidak baik, akan tergambar di sana. Jadi tergantung kita, pilihan kita. Kita lihat saudara, kita harus tetap mengucap syukur kondisi apapun. Maka firman Tuhan berkata, Paulus katakan begini: pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia,
Jadi apapun yang terjadi, Alkitab katakan pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Allah izinkan ke Yakub, ke Ayub, karena Ayub mampu. Kita nggak mampu seperti Ayub. Saya tidak mampu seperti Ayub. Amin. Tapi ketika ada pencobaan yang Allah izinkan kepada kita, ujian, maka percaya saudara, jangan kita bersemut-semut, mengucap syukur, Tuhan, aku mau Engkau yang membentuk aku, Tuhan. Karena tidak akan melebihi dari kekuatan, sebab Allah setia. Karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan kedua, sehingga kamu dapat menang. Kenapa? Karena kita ada dalam perkenanan Tuhan. Karena kita hidup di dalam kehidupan kekudusan, maka pasti kita akan mampu berkata, saya mengucap syukur. Dalam kelemahan ini, dalam ujian ini, engkau akan berkata, kemurahan-Mu lebih dari hidup, sebab Tuhan baik. Engkau akan berani berkata demikian. Kenapa engkau tahu ada pertolongan Tuhan? Terakhir kita lihat saudara, keseruan musik terakhir kita lihat. Untuk kita bisa menang, maka kita harus memiliki, kita harus tingkatkan doa dan penyembahan kita. Jemaat kita sedang melakukan itu setiap hari. Doa peperangan, doa kemenangan. Mari belajar ada waktu untuk Tuhan. Kita sepakat hanya setengah jam saja, tapi 1 jam lebih baik. Tapi diberi kesempatan jam 6 sampai 30 atau sampai jam 7 boleh. Kita berdoa sepakat sampai jam 9 malam. Ya nggak bisa jam 6 ambil 6.30. Kalau nggak bisa 6.30 ambil jam 7 malam. Kita berdoa. Karena apa saudara? Kalau kita mau menang di dalam pergumulan itu, tingkatkan doa kita. Filipi katakan begini saudara. Jadi kenapa kita tingkatkan itu? Bangun komunikasi. Tadi keintiman itu kan terbangun ketika kita selalu bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa seorang Kristen itu apa saudara? Apa saudara? Kenapa kita dekat? Kita nggak perlu katakan om, enggak. Atau kita nggak perlu pakai pengeras suara. Dengan hati yang lembut, Bapa yang baik. Ketika kita sudah menyembah Dia, memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian yang kita tahu, kita dengan hati yang tulus kita mengangkat, terima kasih. Engkau berdoa, Allah teguhkan. Dia teguhkan hubungan intim. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita akan melihat kemenangan. Sebab Tuhan itu baik. Dia tahu kondisimu hari ini. Mari pegang firman Allah. Kuatkan hatimu. Percaya kepada Tuhan dan lakukan. Yang susah engkau hiburkan Tuhan. Yang sedang menghadapi pergumulan apapun keadaannya, ekonomi, keuangan, masalah keluarga, dalam nama Yesus, engkau sanggup menyelesaikannya. Kalau ada yang sakit, Bapak, engkaulah dokter di segala dokter. Kami yakin dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, jadilah kami sembuh, jadilah kami pulih, karena janji Tuhan, iya dan amin bagi kami anak-anakmu. Terima kasih Bapa, berkati persembahan anak-anakmu, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, baik yang memberi langsung di kotak persembahan Tuhan perpuluhan, karena mereka taat dan setia kepada Tuhan, maupun mereka yang telah mentransfer lewat rekening. Kami bawa itu di hadapan mesbah-Mu Tuhan. Setiap hati, setiap pribadi yang telah mengembalikan milik-Mu, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan digenapkan Tuhan, karena tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapkan. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan juga jemaat-jemaat-Mu yang ada di luar kota karena pekerjaan, karena berpergian, apapun bentuk yang sedang mereka kerjakan Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon penjagaan-Mu, kami mohon kesuksesan dari Tuhan. Semua Engkau berikan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka tetap berkata, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu, janji-Mu terjadi dalam setiap hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa.
Diberkati seluruh jemaat Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan iman kami, dan kami terus menguatkan hati kami, terus percaya dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, berkati kota dan kabupaten Cirebon Tuhan. Diberkati masyarakat yang ada, diberkati pemerintah yang ada, hikmat, akal budi, takut akan Tuhan yang Kau berikan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di tempat, di kota kabupaten ini berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami yakin Tuhan, biar kami terus mencari jiwa, menangkan jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan kami dari segala kesombongan, jauhkan kami dari segala bentuk keuntungan pribadi-pribadi, tapi biarlah hati Tuhan yang kami ingin senangkan Tuhan, karena Engkau yang punya keinginan Tuhan, bahwa setiap orang akan datang bertekuk lutut mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat lewat hidup kami jemaat Bethlehem, sehingga kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati acara musyawarah daerah Jawa Barat yang akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai Rabu nanti Tuhan. Engkau tolong Bapa, Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengadakan perjalanan. Segala kebutuhan, keperluan mereka Engkau adakan Tuhan. Beri kesehatan Tuhan, berikan hati seperti hati yang Engkau mau, sehingga ketika saatnya Tuhan, apapun yang Tuhan tentukan untuk menjadi pemimpin Jawa Barat ini, majelis daerah untuk Jawa Barat, kami percaya itu yang Tuhan mau. Kami serahkan semua dalam kehendak Tuhan. Engkau yang akan memberikan pemimpin yang terbaik untuk Jawa Barat Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Barat, khususnya buat Gereja Pantekosta Indonesia. Kami serahkan semua ke dalam tangan dan kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapak. Seluruh calon-calon yang ada Tuhan, kami berdoa buat Pendeta Ferdinand Rompas, beri kekuatan kesehatan sehingga dia dapat hadir dan dia dapat melaksanakan apa yang Tuhan mau. Demikian juga dengan Pendeta Edi Sampi, Tuhan juga beri kesehatan, kekuatan sehingga dia dapat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Juga dengan Pendeta Lodi Sairang Tuhan berkati kesehatan sehingga apa yang Tuhan mau itu yang terjadi Tuhan. Demikian juga kepada Pendeta Yohanes Limoria Tuhan, biarlah Tuhan yang beri kekuatan kepada mereka semua, kesehatan kepada mereka semua, sehingga ketika Allah tentukan siapa di antara mereka menjadi pemimpin, semua menerima dengan baik untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu menjadi bagian kami. Kami akan pulang ke rumah, sertai kami, tibakan dengan selamat di rumah kami masing-masing. Dan sepanjang minggu ini Tuhan, sepekan ini, kami taruh keluarga Bethlehem ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, kita angkat tangan kita. Haleluya. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap kita yang sudah diberkati berkata, Amin.